Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun cuaca agak mendung, saya yakin, tapi kasih Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Amin. Saya lihat kita semua loyo. Tapi saya minta pagi hari ini dalam memuji Tuhan, kita akan datang sepenuh hati. Kita akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberikan kekuatan buat kita. Karena kita ada pada pagi hari ini yang semua adalah kasih dan karunia Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita dan akan mengelilingi setiap ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama merasakan hadirat-Nya. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu
saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita untuk pagi hari ini memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita akan pujikan sungguh-sungguh pujian ini, dan kita akan bangkit berdiri sebagai sembah sujud pada Tuhan. Kita angkat tangan kita sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ku ingin Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan karena kebaikan buat kami. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Bapa. Ku ingin tetap di sini, amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Amin. Haleluya. Ku ingin tetap di sini. Amin. Haleluya. Biarlah Tuhan hadirat-Mu ada bersama kami pagi ini, menjamah setiap yang minum hati ini. Haleluya. Memandang indah wajah-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan, kami ingin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, Tuhan. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Dimuliakan, haleluya. Ditinggikan, amin. Haleluya. Tuhan
siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri? Biarlah kita akan menyambut Raja kita. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus namanya. Allah yang sanggup mengalahkan musuh. Apapun dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita akan puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
Waktu selanjutnya kami persilakan bertanya. Engkau sudah cukup bagi kami Tuhan. Mari jamah setiap kami lewat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena hati kami terbuka siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai roh, hati, dan pikiran kami, sehingga benih firman Tuhan itu akan bertumbuh dalam hati kami dan akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Boleh tengok kanan kiri, katakan shalom. Nah, dengan senyuman. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di bulan November, dan tidak terasa pula bagi yang punya anak, bagi yang bekerja di sekolah berkaitan dengan dunia persekolahan, perkuliahan, tidak terasa sudah terbiasa untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, karena sudah kurang lebih 8 bulan kita melakukan aktivitas itu. Tapi kita percaya sampai dengan saat ini kita masih disertai oleh Tuhan. Amin. Sampai dengan pagi hari ini kita masih menikmati yang namanya berkat Tuhan. Sekalipun tahun lalu berbeda dengan seperti saat ini, tetapi berkat Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Pujikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, mungkin firman Tuhan ini agak lain, mendekati Natal, tapi saya akan mengajak kita semua melihat bukan peristiwa mendekati Natal. Injil Lukas pasal yang ke-22, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat ini, membaca, menyampaikan, bahkan mendengar dari pengkhotbah dari kelas internasional, kelas lokal. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46 di Taman Getsemani. Nah, lain kan? Mendekati Natal kok ngomongnya mendekati Paskah gitu. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46 saya akan bacakan buat kita pada pagi hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46, firman Tuhan ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Pujikan nama Tuhan. Saya katakan di awal tadi bahwa kisah ini, peristiwa ini atau ayat ini sudah bolak-balik kita dengar, betul ya? Bahkan mungkin sudah hafal ayat ini. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya membawa kita kepada satu pemahaman. Ada beberapa poin penting, bukan hanya sekedar oh
iya, di Taman Getsemani Yesus berdoa. Habis itu Yesus berdoa, orang kalau dengar cerita ini pasti yang diambil murid-muridnya yang tertidur nggak mau berdoa, betul ya? Tapi orang jarang mengambil, bukan jarang ya, mungkin nggak sampai berpikir kepada tentang Yesus berdoa. Kalau ditanya Taman Getsemani apa? Yesus berdoa, betul. Cerita yang kamu ingat persis di Taman Getsemani, oh iya, murid-muridnya tidur, nggak mau berdoa. Itu mungkin yang lebih tertanam. Tetapi pada pagi hari ini kita mau melihat tentang satu hal yang luar biasa yang mungkin kita semua sudah tahu, dan saya mengingatkan kembali tentang gaya hidup doa. Bicara tentang gaya hidup berarti sesuatu yang sering kita lakukan. Gaya hidup doa sebenarnya bukan masalah waktu. Wah, apa ini? Kalau kita berpikir doa itu masalah waktu, pasti kita akan jawab kita nggak punya waktu. Betul ya? Orang aja kerja 24 jam, kerja sekarang normalnya berapa ya? 6 jam mungkin ya, sejak corona ini mungkin 6 jam. Dulu kerja 8 jam, tetap kayaknya waktunya nggak cukup. Ibu-ibu yang di rumah walaupun hanya tanda kutip ibu rumah tangga, kalau ditanya 24 jam cukup, kayaknya masih kurang. Makanya saya katakan bicara tentang doa bukan masalah waktu. Karena kalau kita bilang masalah waktu, yuk kita berdoa, nggak ada waktu. Tapi kalau bicara tentang doa adalah sebagai prioritas, mau ada waktu nggak ada waktu, prioritas. Boleh katakan prioritas. Sekali lagi saya nggak dengar, prioritas. Amin. Kalau doa kita jadikan hanya sebagai oh iya waktu, iya saya waktu berdoa, saya tolong pas nggak sibuk ya, karena semua sibuk. Jangan bilang ibu rumah tangga nggak ada kerjaan rutin di luar rumah, malah lebih sibuk, nah gitu kan. Tapi kalau kita berprinsip bahwa doa bukan hanya sekedar masalah waktu, tapi masalah prioritas. Dan doa yang saya akan bahas ini bukan mungkin ada bagian lain ya tentang doa korporat, tapi lebih ke waktu pribadi kita dengan Tuhan. Waktu sendiri kita dengan Tuhan. Ada yang berpikir, oh saya kan sudah doa bersama-sama di gereja, ada doa pagi, MPC, doa puasa dan lain sebagainya. Saya sudah berdoa bersama-sama dengan keluarga sebelum tidur. Tetapi kita ambil waktu secara pribadi sendiri. Dan itu yang akan saya lihat, yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Semua sudah sepakat bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen, kan gitu. Kalau tidak bernafas, jasmani kita mati. Lupa bernafas, mati, kan gitu. Doa juga gitu, tidak berdoa atau lupa berdoa, mati rohani kita. Ada yang pernah mengalami itu? Pada waktu kita lupa berdoa, pada pagi hari mungkin kita lupa berdoa, atau pada malam hari, atau pada waktu kita memulai aktivitas bekerja kita lupa berdoa. Mungkin kita nggak mati, kelihatan mati, keter-keter gitu kan, tapi dalam hati kita rasa ada sesuatu yang mati. Dalam hati kita rasa kok aneh ya, semua yang saya lakukan kok salah, semua yang saya lakukan kok ya aneh gitu. Bapak Ibu pernah mungkin merasakan hal seperti itu. Itu yang dikatakan mati dalam rohani. Artinya apa? Oh, saya lupa bernafas, lupa berdoa. Nah Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada firman Tuhan ini, memang ini menjelaskan tentang pada waktu Yesus akan ditangkap dan dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama. Tetapi yang saya mau garis bawahi kita pada pagi hari ini, kita mau lihat bagaimana Yesus yang sebagai manusia 100%, tapi dia juga adalah anak Allah, dia memiliki gaya hidup doa, dia harus berdoa. Kenapa dia harus berdoa? Kadang-kala kalau ditanya, kenapa kita berdoa? Ya wes memang disuruh berdoa. Kan gitu. Sehingga akhirnya orang yang kita ajak mungkin mereka nggak tahu kenapa saya harus berdoa. Karena kita sendiri yang mengajak mungkin nggak tahu kenapa kita harus berdoa. Pada waktu ditanya, kenapa sih kamu mau jadi pendeta, mungkin seperti itu, kita masih punya alasan yang tepat. Oh ternyata jadi pendeta, nggak jadi, saya nggak mau jadi pendeta gitu. Oh saya mau jadi pendeta karena mendengar ada alasan. Tetapi kalau ada kalanya kenapa kita tidak tahu kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa hamba Tuhan bolak-balik katakan dan jadikan doa sebagai gaya hidup? Kenapa? Nah dari ayat ini banyak sekali alasan. Kalau sudah dibilang kenapa, mengapa, berarti ada alasan sebab akibat. Banyak sekali alasan kenapa. Tetapi dari pembacaan ini saya hanya membagikan 3 hal saja tentang kenapa sih
kita harus jadikan doa sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Doa pribadi sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Jujur kalau bagi orang-orang ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak mungkin ya karena saya ibu ya, yang punya anak kecil, misalnya saya sudah berkomitmen doa siang hari pas anak saya tidur, nah gitu kan. Karena berhubung rumah kami cuma satu ruangan, jadi mau nggak mau tunggu dia tidur. Saya mau berdoa setiap jam 12 siang, gitu seperti itu. Tiba-tiba Nicholas nggak tidur-tidur. Berdoa sedikit, saya biasa ambil gitar, jreng, gitu. Ma, bebek kingkong. Aduh, baru ambil gitar, jreng, kingkong, bebek. Jadi mau berdoa lagu penyembahannya, lagu pembukanya kingkong badannya besar. Mau nggak mau harus seperti itu. Gak apa-apa lah, yang penting ada Yesusnya kan. Mungkin kita akan berpikir, aduh, kalau gini nggak usah lah. Nanti aja wes doa bareng-bareng aja wes cukup. Doa pagi bareng-bareng cukup. Doa malam sebelum tidur bareng keluarga cukup. Doa makan cukup, tak selip-selipkan pokok doa syafaat sebelum makan. Nggak apa-apa. Tetapi kembali lagi, kalau kita tahu alasan kenapa kita harus bangun hubungan secara pribadi. Sekali lagi saya tekankan secara pribadi ya, bukan korporat. Korporat ada bagiannya lagi. Kalau kita tahu alasan kenapa kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi, mau lagu kingkong badannya besar pun gak jadi halangan. Bagi saya, gak tahu bagi ibu-ibu mungkin ada lagu request lagu sendiri gak ngerti. Yang pertama kita akan melihat Yesus menyadari bahwa dia harus berdoa. Kenapa? Di ayat yang ke-40 dikatakan seperti ini. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan di ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya, nah ini alasannya kenapa kita berdoa, kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang pertama, Yesus menyadari bahwa kalau dia berdoa, dia tidak akan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Kalau di ayat ini orang mungkin bilang, berarti kalau saya berdoa saya nggak akan masuk dalam pencobaan kan gitu. Mungkin kita bisa identikan pencobaan, oke, dosa. Kalau saya berdoa saya tidak akan berdosa, berarti orang yang berdosa itu tidak berdoa kayak gitu. Tetapi saya lihat di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Bapak Gembala bilang itu bahasa zaman waktu dibikin itu untuk anak SMP atau SMA lah, mungkin untuk ukuran sekolahan. Jadi gampang dicerna. Di sini dikatakan, ketika sampai di situ, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kalian jangan berdosa kalau kalian dicobai. Saya mungkin gambarkan seperti ini. Jadi pada waktu kita berada dalam satu pencobaan, pencobaan sudah di depan, masalah di depan, tapi kita tidak berdosa. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara. Ternyata doa itu merupakan benteng bagi kita untuk kita tidak berdosa saat kita harus menghadapi masalah. Doa, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kalau mempunyai gaya hidup doa sangat penting dalam keadaan seperti sekarang ini. Keadaan sulit seperti saat ini. Doa merupakan senjata ampuh untuk melawan yang namanya dosa. Kenapa? Manusia cenderung sangat gampang untuk jatuh ke dalam pencobaan. Yesus tahu benar itu. Bahkan Yesus di padang gurun, iblis tahu. Dia sebagai manusia gampang sekali jatuh dalam pencobaan. Sehingga kalau kita menjadikan doa sebagai gaya hidup, hubungan kita pribadi dengan Tuhan menjadikan gaya hidup bagi kita, maka mungkin kita masuk dalam pencobaan, mungkin Tuhan izinkan kita masuk ke dalam masalah yang begitu berat, tetapi kita tidak sampai berbuat dosa di sana. Mungkin kita pernah kecewa karena dikecewakan orang, tapi kalau kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, kita nggak sampai berbuat dosa. Bisa dipahami ya, pada waktu kita dikecewakan, kalau kita marah berarti kita berbuat dosa. Tapi kalau kita bisa mengendalikan kemarahan kita, itu karena apa? Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yesus menyadari bahwa sekalipun dia adalah anak Allah, saat itu dia juga manusia.
Dia menyadari kalau Yesus tahu bahwa gak perlu saya berdoa, gak apa-apa kok, saya masih kuat. Dengan kekuatannya dia bisa melawan pencobaan, dia bisa melawan masalah yang akan dia hadapi. Dia harus ditangkap, dia harus diadili, bahkan dia harus disalib. Bisa aja Yesus katakan seperti itu, tetapi firman Tuhan katakan dia tahu waktunya sudah dekat dan dia mengambil waktu sendiri untuk datang kepada Tuhan, karena dia tahu hanya lewat doa dosa tidak akan mungkin dapat menjatuhkan dia. Iblis dengan cara iblis apapun tidak akan dapat membuat Yesus akan jatuh. Pada saat kita punya gaya hidup doa, Bapak Ibu Saudara, maka dalam menghadapi pencobaan, mungkin kita bisa identikan pencobaan itu masalah, saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi berbeda-beda. Pada waktu kita punya gaya hidup doa, pada waktu kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, maka saat kita dalam menghadapi masalah pencobaan, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Pada waktu kita mendengar kita difitnah, kita balas. Biasa orang kalau dengar fitnah mulai cari kesalahan orang itu ya. Misalnya Bu Ningsih ya, Bu Ningsih depan fitnah saya gitu. Saya hanya mulai mencari kesalahan Bu Ningsih. Bu Ningsih ini fitnah saya. Emang dia sudah benar? Dia juga gini. Akhirnya kita terbawa juga ikut memfitnah. Memfitnah apa? Bahasa sekarang apa namanya? Gibah kan gitu. Akhirnya kita langsung mencari kesalahan, kebobrokan orang yang mungkin kita rasa kita nggak senang. Akhirnya kita sama-sama jatuh ke dalam yang namanya dosa. Doa membuat kita tidak mudah jatuh di dalam yang namanya pencobaan. Tidak mudah kita jatuh di dalam yang namanya dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kembali kepada firman Tuhan ini ayat yang ke-42. Kalau yang pertama tadi doa, gaya hidup doa, hubungan kita pribadi dengan Tuhan membuat kita tidak mudah untuk jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, ayat yang ke-42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Semua tahu ayat ini. Tapi berapa banyak orang bisa mengimani ayat ini? Jujur saya pun kadang-kala tidak bisa menjalankan ayat ini kalau saya berada di situasi yang benar-benar di luar dari rencana saya. Kalau masih keluar sedikit-sedikit masih bisa dimengerti. Tapi kalau sudah keluar harusnya ke timur ternyata ke barat, jomplang gitu kan. Secara manusia gak terima. Tetapi firman Tuhan katakan pada waktu Yesus dia harus menghadapi hal-hal yang sangat sulit. Dia mengambil waktu untuk memiliki hubungan pribadi dengan Bapanya dari surga. Karena Yesus tahu persis pada waktu dia berdoa, disitulah dia dapat mengerti segala rencana Tuhan dalam kehidupannya. Pada waktu dia mengambil waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dia akan semakin mengerti, semakin memahami akan rencana Tuhan. Walaupun mungkin gak seutuhnya kita akan mengerti rencana Tuhan, minimal pada waktu kita mengalami sesuatu yang membuat kita kecewa karena rencana kita gagal total, tapi pada waktu kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup, kita akan mulai ngangguk-ngangguk. Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Bukan hanya sekedar lip sync saja, bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku, tapi tersayat-sayat hati ini. Bukan hanya seperti itu saja, tetapi benar-benar dari hati kita merasakan pada waktu kita mengucapkan kalimat itu, ada kedamaian dalam hati kita. Tolak ukurnya seperti itu. Tolak ukur kita mengerti, benar-benar menerima rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Di hati ini pada waktu kita katakan, ya Tuhan, sakarepmu. Tapi di sini ada damai. Tapi kalau dibilang ya Tuhan sakarepmu, tapi di sini, tapi ojo gini Tuhan, ya sakit sedikit Tuhan gitu. Itu tolak ukurnya. Berarti kita belum sepenuhnya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berarti kalimat ini hanya sekedar lip sync saja kita ucapkan, tetapi kita belum mengalaminya. Dan sekali lagi kita akan bisa mengalami itu kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Saya bisa pastikan kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, mungkin awal-awal kita mengalami masalah ada rasa sakit, manusiawi. Manusiawi tapi tidak berkelanjutan. Karena apa? Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Sejenak kita tinggalkan ayat ini. Saya senang dengan satu ayat dalam kitab Ayub. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ayat ini. Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa buka dalam kitab Mazmur, langsung dapat ayatnya. Ayub pasal yang ke-42, Ayub pasal yang terakhir, ayat yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau yang bawa Alkitab buka kitab Mazmur, langsung dapat ayat ini. Karena bersebelahan mereka. Ayub pasal 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan ini di akhir kisah dari Ayub. Pada waktu dia harus sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal Ayub? Dia orang yang suka berdoa, yang saleh di hadapan Tuhan. Tetapi dia harus mengalami pasang surut kehidupan yang bagi manusia normal itu nggak normal. Bagi logika manusia itu tidak wajar, tidak normal bagi orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Ayub mengalami itu. Sehingga di Ayub 42 ayat yang kedua dia katakan seperti ini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat yang ke-42. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Wow. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Menurut Bapak Ibu, jangan pakai yang rohani dulu ya, pakai logika. Ayub gagal enggak dalam kehidupan keluarganya? Gagal. Hilang semua, anak-anaknya meninggal, istrinya ya gitu. Menurut Bapak Ibu, Ayub gagal dari segi ekonomi? Gagal. Habis semua kekayaannya. Dari segi kesehatan secara manusiawi Ayub gagal? Gagal, sakit. Dari segi sosial gagal, teman-temannya pergi jauh. Segi apa lagi? Semua segi sudah dibabat habis sama Ayub, gagal total. Secara mata manusia. Tetapi karena Ayub punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin orang bilang dia akan gila kalau, maaf ya, orang bilang gila kalau mengucapkan kata-kata ini. Rencana Tuhan tidak gagal. Tapi karena Ayub punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia berani berkata bahwa aku percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Benar. Di kalimat selanjutnya dia katakan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bisakah Bapak Ibu berkata demikian? Tuhan, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin mengalami naik, nah gitu kan, nggak sakit, ekonominya lancar jaya, keluarganya aman-aman, semuanya aman-aman, mungkin bisa berkata tidak ada rencanamu yang gagal. Tapi kalau Bapak Ibu berada mungkin di surutnya kehidupan, melakukan ini kok nggak ada hasilnya, melakukan itu obat sana obat sini nggak sembuh-sembuh. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita punya gaya hidup doa, kita berani berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Dalam Tuhan tidak ada rencana pun, rencananya satu pun yang gagal. Orang yang memiliki gaya hidup doa, dia mampu untuk melihat rencana Tuhan di balik setiap masalah yang dialami. Mungkin orang lain tidak lihat, makanya saya bilang dari awal ini masalah hubungan kita pribadi. Mungkin istri kita seperti Ayub. Istri Ayub tidak melihat rencana Tuhan itu bagus dalam hidup Ayub. Mungkin pasangan kita tidak melihat rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita tidak melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan luar biasa. Kita semakin mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan mengerti semua dalam rencana Tuhan. Yang terakhir, kalau yang pertama tadi, pada waktu kita memiliki gaya hidup doa, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan tidak mudah untuk jatuh dalam pencobaan atau dalam dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita sekalipun mungkin secara manusia gagal semuanya. Yang ketiga, ayat yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, saya mau lihat
Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sini dikatakan seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Yesus sangat menderita secara batin ya, sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Yang ketiga, kenapa kita harus jadikan gaya hidup doa? Kenapa kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Karena dengan doa akan menjadikan kita pribadi yang kuat dan berani menghadapi apapun. Amin. Akan menjadikan kita, setelah kita mengerti rencana Tuhan, setelah kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, tapi kita masih berjalan. Hari esok masih ada. Rencana Tuhan tidak gagal, tapi kita masih harus bekerja. Rencana Tuhan tidak gagal, tapi saya harus makan. Kan gitu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, tapi uang di kantong nggak ada. Gitu. Tetapi pada waktu kita menjadikan doa sebagai gaya hidup, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Bukan kalau yang mengerti rencana Tuhan itu dari dalam, tapi kita akan, dan itu akan memunculkan kita menjadi pribadi yang kuat. Firman Tuhan Yesus di sini dikatakan Yesus sangat ketakutan, bahkan dia lawan dari kuat apa ya? Lemah, loyo. Ya Bapak Ibu bisa artikan. Kenapa saya katakan Yesus saat itu loyo, Yesus saat itu lemah, Yesus saat itu letih? Karena firman Tuhan katakan malaikat datang untuk memberi dia apa? Kekuatan. Berarti Yesus nggak kuat saat itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan pada saat kita sudah lemah baru kita berdoa. Tapi kalau kita jadikan doa sebagai gaya hidup, pada waktu kita lemah, bukan saya katakan pada waktu kita lemah kita nggak usah berdoa. Pada waktu kita lemah, otomatis kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Sehingga firman Tuhan selanjutnya dikatakan Yesus sangat ketakutan dan dia makin bersungguh-sungguh berdoa karena Yesus tahu pada waktu dia berdoa ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi dia, sekalipun dia harus mengalami masalah di depan dia. Dan mungkin saya katakan pada saat itu Yesus akan berkata, "Hai masalah, saya siap bertemu dengan engkau." Karena Yesus belum mengalami masalah, baru mau nanti setelah berdoa. Mungkin Yesus bisa berdiri pada waktu dia amin, dia katakan, "Hai masalah, silakan datang, saya sudah siap." Kalau kemarin-kemarin mungkin saya nggak siap, karena saya belum berdoa. Kan mungkin seperti itu bahasa saya. Dan mungkin kita bisa terapkan pada waktu kita selesai berdoa, pastikan bahwa ada kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi 1 jam di depan kita, untuk menghadapi 1 menit di depan kita, untuk menghadapi, mungkin ada Bapak Ibu yang datang saat ini, sebelum datang ada masalah yang mengganggu, tetapi tetap memilih untuk datang ke tempat ini beribadah. Mungkin kita akan pulang, kita akan pikir, aduh saya akan ketemu lagi dengan itu. Gak tahu itu orang atau masalah atau apalah, saya akan ketemu lagi dengan masalah yang tadi hampir menghambat saya ke gereja. Tapi pulang dari tempat ini, kita katakan, "Hei, saya siap berjumpa dengan engkau, mana wajahmu, tunjukkan wajahmu," kan gitu. Kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan jadikan doa sebagai rutinitas yang, oh iya karena disuruh, rutinitas oke. Tapi kita punya alasan yang tepat, kenapa kita harus berdoa. Sehingga doa bukan hanya masalah waktu saja, tapi itu akan jadikan prioritas kita secara pribadi. Kita nggak tahu, terserah Bapak Ibu dengan waktu free-nya mau berdoa di tengah-tengah hari jam berapa. Seperti Ibu Gembala bilang, berhubung nggak ada ibadah full 1 hari nggak tahu ngapain, jadi Bapak Gembala sudah mengambil ruang sekolah minggu di atas untuk dijadikan ruang doa, karena nggak tahu mau ngapain lagi kan. Biasanya pagi ada kunjungan, ini nggak bisa kunjungan, biasa ada ibadah nggak bisa ibadah, hanya lewat Zoom. Mari, karena doa kita jadikan prioritas. Pastikan bahwa sekalipun Bapak Ibu bekerja, dari pagi sudah bekerja sampai sore bekerja, doa nggak harus tutup mata seperti ini. Mungkin Bapak Ibu dalam pekerjaan, jam makan siang, sebelum makan siang, mungkin pas kerjaan lagi santai-santai, ambil waktu sejenak untuk bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita akan melihat betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama. Haleluya.
datang di hadapan Tuhan. Kita mau berseru memanggil namanya. Ada satu pujian lama yang mungkin Bapak Ibu sudah lama tidak mendengar pujian ini, bahwa bila engkau rasa gelisah di hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Amin. Sambil kau tunduk kepala di hadapan Tuhan, nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan kita di hadapan Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai, bila
berdoa tapi sakit penyakit tidak kunjung sembuh. Sudah lama kami berdoa tetapi ekonomi kami tidak pernah berubah. Sudah lama kami berdoa tapi keluarga kami masih seperti ini Tuhan. Kembali introspeksi hidup saudara. Kenapa saudara harus berdoa? Kalau saudara mendapati alasan kenapa saudara harus berdoa, maka di situ saudara akan melihat doa tidak akan membuat saudara lepas, tidak bisa menghadapi. Doa bukan hanya membuat saudara tidak bisa menghadapi hidup ini. Doa bukan hanya sekedar itu, tetapi doa akan membuat saudara menjadi pribadi yang lebih kuat untuk menghadapi masalah. Doa bukan hanya sekedar saudara bisa mengasakan kedamaian di hati, tetapi doa juga akan merubah pola pikir saudara bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan saudara. Doa bukan cuma membuat menjadi saudara menjadi orang yang bersedih di dalam hadirat Tuhan, tetapi doa juga akan merubah hidup saudara menjadi pribadi yang berani untuk menatap masa depan di hadapan Sang. Doa juga bukan hanya sekedar membuat saudara jauh dari dosa, tetapi doa akan menguatkan saudara ketika saudara diperhadapkan di hadapan sekeliling saudara ada dosa-dosa, ada pencobaan-pencobaan, tetapi lewat doa saudara mampu untuk berkata tidak terhadap dosa-dosa yang ada di sekitar. Bapa di surga, hamba mau berdoa di tempat ini Tuhan, menjamah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mau kembali kepada Engkau Tuhan, kembali menjadikan Engkau sebagai prioritas kami. Sekalipun mungkin 24 jam tidak ada waktu kami Tuhan secara khusus, tapi pada waktu kami mau berkomitmen kembali, kami mau mengambil waktu prioritas untuk Engkau Tuhan. Bukan masalah seberapa lama Engkau berdoa, bukan durasi jam berapa lama Engkau berdoa, tapi pastikan pada waktu Engkau berdoa, Engkau berjumpa dengan yang Engkau cari, yaitu pribadi Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami orang-orang yang intim dengan Engkau. Jadikan kami pribadi-pribadi yang suka berjumpa dengan Engkau dalam kehidupan doa pribadi kami. Sehingga kami percaya apapun masalah yang ada di hadapan kami akan berkata kami siap untuk berjumpa dengan masalah itu. Kalaupun kami harus gagal, kami bisa berkata tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami semua, terlebih khusus di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Tapi kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Saya langsung sudah izin Bapak Ibu. Oke. Ya, sebelum ada pengumuman ibadah-ibadah, mengucapkan secara khusus, kalau minggu lalu pengumuman secara khusus buat Bapak dan Ibu Alfeus Agusta Atmaja, juga dari gereja mengucapkan selamat datang keluarga yang baru, keluarga Bapak dan Ibu Alfeus Agusta Atmaja. Ya, pengumuman sambil menunggu. Bapak Ibu minggu ini ibadah tetap berjalan seperti biasa melalui Zoom semua, dan doa pagi dibuka setiap hari Senin sampai Sabtu 4:30 jam 4 Bapak Ibu sudah bisa masuk, 4:30 akan dibuka. Mari bergabung bersama dengan ibadah doa pagi di rumah masing-masing. Mungkin kemarin ada yang bilang, saya jam segitu sudah mulai sibuk. Nggak apa-apa, nggak usah pasang video, taruh aja HP-nya mungkin di atas kulkas sambil masak, nggak apa-apa. Yang penting kecuali memang nggak bisa sengaja menyibukkan diri ya, tapi kan mungkin ada kalau 4:30 ada yang sudah mulai masak-masak. Kemarin kami berkunjung di Karangploso, ada satu ibu bilang kalau 4:30 saya sudah siapkan untuk cucu-cucu saya. Nggak apa-apa Bu, sambil siapkan, sambil buka HP, taruh aja HP sambil mendengarkan, sambil siapin sarapan, nggak apa-apa. Jam 4 sudah dibuka, jam 5 lebih-lebih sedikit sudah selesai. Mari bergabung bersama ibadah doa pagi. Dan hari Senin ada ibadah kaum wanita, tapi khusus Senin besok spesial kita akan bergabung dengan kaum wanita daerah.
ada seminar di sana jam 6 juga, jam 6 sore nanti akan di-share sama Ibu. Dia akan Evelyn linknya, dia nggak pakai link, jadi hanya password, masukin ID, jadi ID dan nomor dan password nanti akan di-share dengan tema buat ibu-ibu di rumah tetap menghasilkan rupiah, menghasilkan rupiah. Jadi walaupun di rumah tetap menghasilkan rupiah, kecuali mau kerja di rumah ya rupiah jalan terus ya. Tapi yang maksudnya yang tidak menghasilkan rupiah walaupun di rumah, ini ada seminar tentang itu dan akan berbicara dari GSJA Surya Kencana Bethlehem Bogor. Jadi akan diadakan oleh Komunitas Daerah 1 GSJA Jawa Timur. Dan hari Rabu ada ibadah MPC seperti biasa 6:30. Hari Jumat ada ibadah KKA jam 6, mari bergabung dalam ibadah KKA atau komsel. Dan minggu depan, hari Minggu kita ada pengkhotbah tamu Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah maupun di tempat ini bisa mengikuti. Yang akan menjadi pengkhotbah Bapak Pendeta Prayogo Danardono. Beliau kalau nggak salah saya lihat-lihat itu kalau nggak salah dosen di Politeknik Malang. Jadi Bapak Pendeta Prayogo Danardono. Nanti minggu depan datang lagi, ajak teman yang bisa datang ke gereja. Dan tanggal untuk perayaan Natal kemarin sudah ada yang bertanya-tanya. Kami memang merayakan Natal, tidak ada perayaan seperti yang kemarin-kemarin, tetapi tetap diadakan ibadah syukur Natal tanggal 25 Desember. Dan kemungkinan itu mungkin kita bisa mengundang semuanya jemaat apa. Jadi tidak untuk orang luar, tidak menyebarkan undangan, tetapi mungkin jemaat yang ada di Zoom saat ini mungkin khusus tanggal itu bisa bergabung bersama-sama di tempat ini untuk merayakan Natal bersama. Nah itu saja, dan setelah ini 9:30 bagi Bapak Ibu yang segera pulang yang punya anak sekolah minggu, bukan hanya balita tetapi anak sekolah minggu yang biasa aktif sekolah minggu hari Minggu, mari bergabung dengan ibadah sekolah minggu lewat Zoom 9:30. Kita akan mulai dari tempat ini untuk sama-sama anak sekolah minggu pun diberkati oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah. Nanti kalau ada ibadah selanjutnya nanti akan di-share di grup info Mafa. Bapak Aga mau menyampaikan sesuatu? Cukup katanya. Cukup katanya ya. Puji Tuhan, mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan doa Yabes, biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kehidupan kita mulai saat ini sampai seterusnya. Kiranya Bapak Gembala akan maju ke depan untuk berdoa berkat buat kita semua. Sidang jemaat yang kekasih, pulanglah engkau dengan berkat penyertaan dari Allah Bapa sebagai sumber kehidupan dan berkat karunia dari Yesus Kristus serta penyertaan kekuatan penghiburan semangat dan Roh Kudus menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Yesus datang kembali untuk menjemput semua salehnya. Yang percaya katakan, God bless you.